Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Hari ini Kotomi juga menyampaikan bahwa Kotomi lebih condong ke Buddhis dikarenakan Kotomi melihat Buddhis ini damai dan penuh cinta kasih. Nah, lantas ada yang bertanya kepada Kotomi terkait permasalahan intern dalam pengurusan di Viara ya, bahkan di tempat Kotomi saat ini, yaitu kok padahal Buddhis itu cinta damai dan membabarkan cinta kasih, memancarkan metta dan segala macam. Oke, memang benar ya. Kotomi mengakui itu memang benar dan Kotomi juga mengakui kalau Kotomi salah ya, Kotomi salah. Nah, dalam pengakuan Kotomi karena Kotomi salah dikarenakan apa? Kotomi melakukan ini merubah hal yang sudah mendarah dagingnya. Anak-anak Buddhis ini atau muda-mudi ini agar tidak takut gitu loh sama nilai gitu. Di agama ini materi tentang pembelajaran itu cukup penting. Tapi yang paling penting ialah ehipasiko, pembuktiannya. Nah, banyak kali ini disalahgunakan oleh orang yang memberikan nilai. Kotomi juga sebetulnya berpikir memang salah sih kita memarahi orang yang lebih tua, bahkan dia seorang guru. Tapi Kotomi sudah mengikuti beliau dari lebih kurang 7 tahun lamanya. Kotomi saat ini berubah dikarenakan ada seorang sosok guru yang membawa Kotomi ke arah yang lebih baik gitu. Akhirnya Kotomi mengikuti beliau dan juga yang Kotomi marahin ini ya, ada buktinya, semua ada. Kotomi tahu seluk-beluknya, tapi Kotomi nggak mau bahas yang itu tentang administrasi dan segala macam. Kotomi nggak mau bahas karena itu di luar dari skenario. Yang membuat Kotomi marah yaitu Kotomi tugaskan untuk mengawasi kinerja dan latihan serta penampilan yang diutus langsung oleh pengurus untuk mengawas barongsai. Membawa anak-anak, karena Kotomi masih menghargai beliau, Kotomi meminta izin, suruh anak-anak minta izin kepada beliau untuk memberikan izin untuk penampilan di kemarin kalau tak salah di daerah Langkat ya. Jadi sekolah-sekolah Kotomi sudah minta izin dari kepala sekolahnya, Kotomi sudah berangkat minta izin semuanya, dan ya terkena pada hari Sabtu itu ada kegiatan Buddhis yaitu belajar mengajar muda-mudi ya, yang gurunya langsung itu beliau langsung ya. Saya menghargai beliau, saya suruh anak-anak minta izin langsung. Cuman dia bilang harus pakai persuratan ini KPDS gini-gini, pakai surat yang resmi dan segala macam. Kotomi situlah naik hitam. Makanya Kotomi sangat marah sama beliau. Kotomi marahnya karena nilai. Bukan serta-merta anak-anak ini harus takut sama nilai. Nilai ini adalah hal yang penting, tapi yang paling penting itu proses yang akan diberikan guru kepada muridnya. Nah, bukti kemarin ada satu bangunan yang digembok. Itu tak salah digemboknya sudah ada dikasih lem ya. Di dalam gemboknya dikasih lem dan dipreteli. Itu saya lihat, saya rasakan itu dari muridnya sendiri, karena ada permasalahan tersendiri yang mungkin Kotomi nggak tahu, nggak berani sebut juga di dalam video ini ya. Jadi Kotomi juga yang ketiga ya, Kotomi ingin majukan semua aspek Buddhis, tapi karena beliau ini menutup-nutupi dan tidak ada ketransparansi, akhirnya membuat Kotomi jerah mengikuti beliau. Makanya Kotomi mengundurkan, berpisah sama beliau. Dan yang terakhir, semua yang berada di atau itu digerakkan, dibangun oleh pangkuyuban masyarakat atau tokoh-tokoh penting Hokkien yang ada di Sungai Paning yang peduli terhadap Buddhis, terhadap kebudayaan Hokkien, Tionghoa dan segala macam.
maka terbentuklah kerjasama yang harmoni serta kekompakan yang luar biasa dari tim P2B, dari tim yayasan, dari sesepuh-sesepuh yang terhormat, maka terciptalah suatu kelenteng dan vihara yang nyaman dan baik. Tapi Kotomi juga merasa prihatin bahwa sebetulnya Bante itu hadir dan istirahat langsung ke Puti ya, atau tempat istirahatnya Bante ya, di vihara itu tidak digunakan. Di sini Kotomi memang Kotomi sebelumnya udah ada mulai gonjang-ganjing, yaitu permasalahan yang intern ya udah nggak besar-besaran kali, masalah tentang Damkeng ya. Damkeng ini tidak bisa serta-merta melihat ini lebih dekat, ini lebih jauh, saya nggak mau, itu saya nggak mau diamkengkan, atau ini memilih orang-orangnya itu yang buat Kotomi heran. Dari akhirnya Kotomi ya cukup membelot, akhirnya berpisah sama beliau, maka terciptalah KPDS, kelompok Peduli Dharma Sakara, untuk mendamkengkan orang-orang yang memang membutuhkan hal itu. Nah, maka dari itu, karena saya melihat beliau sudah berubah, akhirnya Kotomi juga rekan-rekan setuju untuk menghentikan kegiatan yang kami laksanakan, biar tidak melihat dalam satu vihara itu ada dua kubu. Nah, di sini adalah Kotomi memberikan efek jerah gitu. Lah, jadi ada orang yang berkata kayak mana ya? Kamu masih kecil gini. Justru itu Kotomi nggak suka. Kalau memang mau marah, silakan langsung di depan. Makanya Kotomi mengharapkan setelah video ini jadi, Kotomi mengharapkan bisa ada pertemuan Kotomi dan beliau ditemukan satu meja di hadapan murid-murid, mantan murid, dan paguyuban masyarakat Hokkien dan Tionghoa di Sungai Pakning dan Buddhis. Kotomi juga ada egonya, karena Kotomi masih muda, api Kotomi ini masih membara. Terakhir ya, Kotomi sangat marah karena tanda tangan itu tidak boleh dipalsukan, apalagi orangnya hadir. Itu yang paling buat Kotomi marah. Dan masalah lain Kotomi nggak mau bahas karena itu tidak terlalu bisa Kotomi bahas karena di luar wewenang Kotomi. Yang jelas anak-anak tahu, para alumni tahu apa yang terjadi. Setelah video ini terbuat, Kotomi juga mengharapkan kemajuan dari vihara Tridharma Sakara. Kotomi mengharapkan cuma satu hal, melaksanakan pertemuan di depan para yayasan, para pengurus, serta di depan anak-anak didik dan mantan didik. Dan apa yang mau dibahas semua akan dibahas di situ. Itu yang Kotomi harapkan. Dan Kotomi juga membicarakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi, biar tidak menjadi suatu aib belakangan saja. Berminta maaf dikarenakan Kotomi juga tidak sopan karena memarahi seorang beliau yang tua, apalagi beliau seorang guru. Ya, itu yang Kotomi sebesar-besarnya minta maaf, karena memang ya di dalam pengurusan beda dengan urusan lain. Salah ya salah, benar ya benar. Menurut itu Kotomi itu saja yang Kotomi ingin sampaikan. Jika video ini sudah terbuat dan terpancing amarah dan pendapat ataupun dukungan bahkan tolakan, Kotomi siap. Bahkan kalau Kotomi dinonaktifkan, Kotomi pun tidak masalah, asal apa yang Kotomi bicarakan ini adalah fakta, bisa diedipasiko, datang dan buktikan. Sampai sata Bhagawan Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.